bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Nah, Kristus itu apa? Kristus itu artinya yang diurapi. Manusia atau Tuhan? Bait Elohim menurut Ibrani 1 ayat 8 itu daging Tuhan. Iya, ada, manusia atau bukan? Bukan, dia Tuhan, Bang. Makanya mati. Bentar. Kan gini, kecuali abang tuh diskusinya sama Tritunggal. Iya, kalau kami kan bukan Tritunggal. Nah, jadi begini. Kalau kamu tidak layak makan anggur perjamuan ini, maka kamu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, bukan manusia. Lalu ketika dikatakan dia menjadi mayat, mayat Tuhan. Itu teksnya. Efesus 2 itu apa? Kematian Filipi Tuhan. 2. Coba Filipi dibaca. 2 nomor 6. Coba dibaca dulu. Theos mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia menjadi hamba. Menjadi manusia dia. Dia mengambil rupa, di situ kan terjemahannya menjadi sama seperti manusia, kan begitu? Iya, menjadi manusia. Sebentar. Dalam teks aslinya itu bukan menjadi sama, tetapi dari kata homo iomati. Dalam bahasa Yunani homo sama, i tidak. Nah ya, jadi tidak sama dengan theos, betul. Maksudnya begini, tidak sama dengan manusia. Jadi kesimpulannya menurut Bang Samuel yang lahir di rahim Maria ini Tuhan. Bukan manusia. Tuhan, Alkitab bukan manusia. Bukan Samuel. Tuh Alkitab yang ngomong, bukan saya. Iya, maksudnya yang keluar dari rahim manusia Maria Tuhan. ini bukan manusia. Bukan Tuhan. Saya harus kemana berobat ini supaya saya bisa? Loh, ya nggak tahu. Kan gini, bro. Kan saya hanya mengatakan sebentar. Kan saya hanya mengatakan yang Alkitab katakan. Saya kalau diskusi sesuai dengan yang tertulis, kecuali kamu diskusi sama Tritunggal. Baru dia ngarang-ngarang, nggak jujur dan segala macam gitu loh. Tapi kan di mana-mana Yesus dikatakan 2 Yohanes 1:7 bukan di mana-mana di Alkitab. Manusia. Enggak, daging itu. Yohanes 3 nomor 13 naik coba dibaca. Sebagai manusia. Markus 14:62 duduk di surga di samping Tuhan juga sebagai manusia. Enggak, dia kan disebut Dia kan manusia, disebut anak. Bang, yang disebut. Oke, sebentar. Jadi manusia di situ artinya literal. Rupiah gitu. Iya, manusia daging. Berarti kalau dia di situ literal dibilang anak manusia, berarti dia disebut anak domba, berarti dia hewan domba dong. Oh, itu baru bukan. Itu baru Anda harus paham. Itu kesalahan, itu doktrin. Loh, nggak bisa. Itu kata Nandar. Nggak bisa dong, nggak bisa. Loh, Karena bisa, kenapa? kan harus... Ketika Yesus disebut anak domba, faktanya dia manusia. Maka tepatnya memang dia anak manusia. Iya, Bang Zuma harus gini loh. Bang Zuma kalau harus saudara konsisten. Gini, Bang Samuel, kalau misalnya Anda mengatakan yang dilahirkan Maria itu adalah bukan manusia, berarti Paulus sudah berhasil dong mematikan akal sehat Anda, kan gitu. Oke, kan begini Bang Zuma ya. Teman saya lalu datanglah kuutuslah roh kami menjadi manusia yang sempurna. Oke. Nah, sekarang teman saya tuh bilang, saya nggak bilang agamanya apa loh ya. Teman saya bilang, waktu dia manusia dia tetap malaikat nggak? Ya tetap malaikat. Gitu. Nah, manusia kan melihat Yesus ini manusia. Nah, tetapi kamu harus tahu dalam Kejadian 5 ayat 1, manusia dijadikan menurut rupa Elohim. Ya. Nah, jadi sebenarnya kan saya dulu yang ngajarin sama teman-teman. Tidak perlu di dalam Yohanes 1:14 mengatakan sang firman menjadi manusia. Di situ tertulis hologos sarx egeneto, nyata dalam daging, bukan manusia. Itu cuman Alkitab TB1 yang menerjemahkan begitu. Alkitab Batak saya enggak. Gabe daging, bukan gabe jolma. Inggris juga begitu, Yunani begitu. Aramaik juga begitu. Lantas kita mau kemana untuk mematikan akal ini kalau Maria tidak melahirkan manusia kan? Nggak perlu dimatiin akalnya, karena begini bro. Saya kemarin naik kapal di Amerika ya, yang dikatakan orang-orang Kristen, orang-orang Amerika yang Kristen itu pun juga nggak berakal, tapi mereka cari makannya di Amerika. Jadi akalnya nggak usah dihilangin, biar aja. Iya, biar aja, bro. Masalahnya kita berbicara mengenai agama, mohon maaf nih. Orang-orang Kristen mematikan akal sesuai dengan apa yang menjadi misi Paulus, kan? 2 Korintus 10 nomor 5. Kan pemikiran cerdas manusia dimatikan, akal sehat dimatikan. Bahkan Paulus mengatakan pengetahuan Tuhan ditawan oleh dia supaya menggiring manusia kepada Kristus. Inilah yang terjadi hari ini. Ketika ada orang mengatakan Maria melahirkan bukan manusia, nah ini sudah mulai gangguan.
Loh, bukan bro, kan begini. Kan saya harus jujur berdasarkan ayat. Ayatnya mengatakan telah lahir Tuhan. Iya, Kristus Terus itu saya mau bilang apa? Mesias. Loh, iya, Mesias itu kan iya. konsep Yahudi. Mesias itu manusia yang diurapi. Iya, enggak. Nah, kok enggak? Sebentar. Dalam kitab Tanah, dalam kitab Daniel dikatakan mengurapi yang Maha Kudus. Maha Kudus di situ Yehova. Dalam Yesaya 9 ayat 6, seorang putra yang lahir adalah Bapa yang kekal. Nah, itu Hezekia, jangan dibawa ke Yesus. Kalau Hezekia di mana dia hidup pada ayat itu dikatakan? Itu kan jelas, sudah debat saya lama. Itu berbicara mengenai Hezekia, Oke. Bang. Ya udah, Raja nggak yang apa-apa. sama seperti Gideon. Oke. Yesus mana ada seperti Gideon. Oke. Dalam Zakaria 12 ayat 10, Yahweh ditikam. Dalam Yesaya 14 ayat 3 dan 4, Yahweh turun ke bumi menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Terus mau Yesus bilang apa bantah lagi? itu. Yesus bantah Yohanes 10 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Yahweh. Gampang Salah, itu. bukan Yesus Yahweh, yang Allah. Sebentar. Yesus yang mengatakan itu. Sebentar. Yohanes 10 ayat 34, tidakkah tertulis dalam kitab Tauratmu? Kamu kalau baca ya komplit dong. Nah, gini bunyinya ya. Bukan gini bunyinya. Ya. Itu nggak pakai kata Tuhan, nggak pakai kata Yahweh, pakai kata Allah. Nah, jadi bunyinya begini. Sebentar. Gini, tidakkah tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, di sini ada dua kasus. Yesus sedang menyatakan dalam kitab Taurat, dia berfirman. Artinya yang waktu berbicara kepada Musa adalah Yesus sendiri. Dia mengklaim itu. Itu doktrin. Bukan, ini kan yang tertulis. Sebentar. Itu doktrin, Abang. Sebentar. Iya, doktrin kan ajaran. Nah, sekarang iya, tapi kan dalam hal itu Yesus mengatakan, aku tidak berkata dari diriku. Sebentar. Itu udah terjawab. Kan yang tertulis, kan kamu bacanya nggak lengkap. Yang tertulis, tidakkah tertulis dalam Tauratmu? Iya, dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman. Nah, sekarang gini nih bro ya. Jadi Tuhan memberikan legitimasi kan? Loh, itu kan Yesus yang ngomong. Iya, Tuhan memberikan legitimasi kepada seluruh utusannya untuk berbicara mengatasnamakan Tuhan itu sendiri. Enggak, saya nggak mau nafsir. Enggak, itu tafsir. Kan begini. Kalau artinya begitu, kalau artinya bukan Yesus sendiri yang berfirman, orang Yahudi nggak ngelemparin dia pakai batu di Yohanes 10 itu ayat. sedang mencari kesaksian palsu untuk menghukum Yesus, Bang. Sebentar. Di ayat 31-nya apa yang terjadi? Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu melempari dia, betul? Iya. Oke, kenapa? Betapa banyak orang, dengarkan, mereka mengambil kesaksian itu sebagai dasar pijakan untuk menyalibkan Yesus. Mereka membuat mengada-adakan kesaksian untuk supaya bisa menggiring Yesus itu untuk disalib. Gitu, Bang Samuel. Sebentar, waktu di 31 Yesus dilempari batu, itu gara-gara Yesus yang ngomong apa orang Yahudi yang ngomong? Orang Yahudi sendiri kan yang mengatakan itu. Di ayat 30 yang ngomong siapa? Di ayat 30. Yesusnya. Yesus, aku dan Bapa satu. Satunya satu apa? Iya, satu misi, satu ajaran. Satu misi. Loh, baca iya ayat 32-nya. Bentar. Iya dong, dengar. Bentar. Anda mau mengatakan bahwasanya dia itu adalah Bapa itu sendiri gitu. Sementara dia mengatakan banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Sebentar. Aku. Iya. Banyak pekerjaan, jangan loncat-loncat dulu, tapi kamu loncat ku hadapin sekarang ya. Kan begini, anak tidak dapat melakukan sebentar dulu, diam dulu. Anak tidak dapat berkata apa-apa dari dirinya sendiri. Begitu juga bekerja. Ntar dulu, dengar. Begitu juga bekerja, anak tidak dapat bekerja apa-apa, melainkan Bapalah yang melakukan pekerjaannya di dalam aku. Jadi Yesus mengatakan Bapa di dalam dia. Nah, sekarang kita baca ulang Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Lalu ayat 31 sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia. Di ayat 32 lah jawaban keterangan tentang ayat 30. Nah, pekerjaan Bapa manakah yang kuperlihatkan kepadamu yang membuat engkau mau melempari aku dengan batu? Lalu orang Yahudi berkata, bukan oleh karena pekerjaan itu kami mau melempari engkau dengan batu, karena Yahudi tidak bisa menyangkali pekerjaannya adalah mujizat. Nah, tetapi karena engkau seorang manusia, jadi yang menyatakan Yesus manusia itu orang Yahudi. Orang Yahudi nggak percaya Yesus Tuhan. Nah, sama dengan Muslim, sama dengan Tritunggal. Nah, engkau hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah, bukan membedakan.
Nah, dalam teks asli Yunaninya bukan menyamakan, itu terjemahan LAI. Dalam teks aslinya menyatakan dirinya Allah. Allah di sini adalah Bapa, karena di Yohanes 10 ayat Menyatakan 30. itu original Sebentar. teksnya apa di situ, abangku? Baca aja, saya lagi nyetir. Ya, baca aja. Eksegomai kan? Ini kita. Jadi bukan Berarti Yesus bukan menyatakan dalam arti kata. Loh, Yesus bukan sedang menerangkan sama seperti Yohanes 1:18. Enggak, bro, Yesus bro, gini, itu bro. yang menjelaskan tentang Bapa itu, Sebentar. bukan sedang memperlihatkan Bapa itu, enggak. Sebentar bro, sebentar. Sekarang begini, kan saya yang Kristen, kamu yang Muslim. Iya, kalau Kristen kamu kan nggak suka doktrin, toh. abangku. Sebentar. Doktrin itu ajaran, Islam juga doktrin. Iya, Sekarang doktrin, begini. tapi yang sesuai dengan fakta data. Kalau Anda kan Bukan. tidak. Kalau loh, kan sesuai data faktanya kan saya yang bacain tadi. Kamu kan Loh, tidak baca tadi lengkap. Lukas 2:11 aja Kristus Anda katakan Tuhan. Loh, kan Lukas 2 ngomongnya apa? Telah lahir Lukas bagimu 2-nya juru kan selamat Kristus. Juru selamat. Kristus Juru itu se- apa? Di situ aja sudah Sebentar. terpelintir dia Coba kan. bukain dulu Lukas 2 ayat 11 biar dia lihat dulu. Di Ya layar. silakan. Masa Bisa artinya pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan, Tuhan di kota Daud. Banyak Tuhan. Bukan Tuhan. Lah kan Kristus. Gini, Kristus sebentar, itu kan sebentar. manusia. Makanya sebentar. manusia yang diurapi. Tuhan. Itu betul. Sebentar. Di situ Silakan. bukan begitu bunyinya. Nah, coba Telah dibuka. lahir bagimu, ini Ah. kan keterangan. Keterangannya ada 3. Keterangannya telah lahir bagimu, juru selamat 1, Satu. Kristus 2, 2. Tuhan 3. Itu ada 3 keterangan. Juru Nah, selamat Kristus Tuhan. Kristusnya Paham? apa? Kristusnya Bukan apa? juru selamat Tuhan. Iya kan Kristus Anda adalah- artikan sebentar Tuhan, dulu dong. saudaraku. Anda mengartikan Kristus itu Tuhan. Host, jadikan saya dulu moderator, gak sopan nih orang lama. Ya, biar saya baca. Sebentar. Kristus Biar itu saya baca, Bang Juma. Telah lahir Kristus itu bagimu pada artinya hari yang ini. diurapi. Sebentar Bang Juma, biar saya baca Bang Sebentar, Juma. Juma. Ya, diam dulu silakan. kamu. Silakan. Ya, biar saya baca aja ya Bang ya. Silakan. Iya, tolong ditertibkan dulu. Ya, Silakan. kalian Coba duanya dibacakan, di atas, diperlihatkan, santai Le. aja, kalian Di situ, duanya diperlihatkan, atas. Le. Silakan. 2 ayat 11, biar saya baca. Siap. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Udah. Tuhan. Ya. Nah, Coba original juru teksnya apa selamat di situ? Kristus Tuhan, Kristus kota itu Daud. apa, Bang? Sekarang Kristus sebentar. itu apa? Kristus itu apa? Kristus itu ya Kristus bahasa Iya, Yunani. Kristus itu apa? Artinya yang diurapi, anointing. Siapa yang diurapi nih? Artinya yang Kambing. diurapi. Kambing, manusia, malaikat, Tuhan. Yang diurapi adalah Ah. Bro yang sopan dong, bro, yang sopan dong. Enggak, Saya kan diskusinya cuma sopan, kamu menguji jadi nggak sopan kemampuan gitu. saudara. Yang Kristus ini Enggak, yang sopan dong, bro, yang sopan dong. kenapa emang? Kan kalian mengatakan lu jangan Yesus jangan itu begitu dong. Gua domba. kan nggak menghina. Lu kok lu kenapa menghina? Loh, kok saya menghina? Kan kalian yang mengatakan Enggak Yesus dong, yang domba. sopan dong. Diskusinya jangan. Iya, jangan saya- begini. Kalau Jangan udah cari kalau alasan udah kena untuk skakmat, menguburkan jangan masalah marah-marah. saudaraku Diurusan, Samuel. Sebentar. Ayo dong. Yang jujur dong. Sebentar. Kristus ini apa? artinya apa? Sebentar. Host. Kristus diam adalah- dulu. Host, Kristus apa artinya, Host? Yang Sebentar, diurapi. baca di situ, Host. Leksikon. Apa yang diurapi? Yang diurapi. Apa itu yang diurapi? Yang diurapi itu apa? Manusia lah. Siapa yang diurapi di situ? Manusia. Sebentar. Anak Enggak, Maria. yang tertulis. Skakmat. Udah kena skakmat, Host. Bukan, itu terjemahan keliru itu. Masa Oke. Kristus itu adalah yang diurapi Tuhan. Gimana ceritanya? Saudaraku Samuel, Coba dari dulu dibaca nggak ya. pernah berubah ente. Hari ini Iya. telah lahir bagimu juru Kalau selamat, Zuma- yaitu manusia yang diurapi Zuma- Tuhan di kota Daud. Banyak Tuhan dong. Gimana dong? Enggak. Salah. Nggak boleh begitu. Kok salah pula? Sekarang begini. Kan kamu bilang saya nggak pernah berubah. Iya Kamu dong. juga nggak pernah berubah. Sebentar. Masih menggunakan ilmu ngeyel kayak dulu. Sabar. Dari zaman Kamu dari juga nggak zaman pernah. WA. Masa Kristus diartikan Tuhan? Dari mana Jadi- ilmunya? Jadi Berarti, Zuma. Saudara Samuel, kalau Sebentar, Anda Host, di mute mengatakan, dulu. sabar Di mute dulu. Jadikan saya moderator, Host. Saudaraku, jadi kalau Anda mengatakan Nggak ada bahwa saudara, nggak ada Kristus Bang. itu Kalian adalah di atas, Tuhan, gantian aja, Bang. berarti Paulus juga Tuhan dong. Gue sambil nyetir, Le. Sibuk, Le. Gue repot jadi nyetirnya. Tolong ditertibkan dong, Le. Berarti Ya. Paulus Ya, juga gantian, Tuhan Bang. dong, karena Sebentar. Roma Di 16 Di mute aja, di mute aja. Bang Samuel, Enggak, di mute aja. Gimana? Masa Kristus Sebentar. Tuhan gimana? Sebentar. Nabi. Di situ, yaitu juru selamat Tuhan kan?
Juru selamat Kristus. Cuma diam dulu. Kristus, jangan nipu lah, jangan nipu. Masa nggak Ya, Bang Juma berubah? sama Bang Samuel sebentar. Masih kayak dulu. Kalian ini kan debat sudah termasuk debat terproporsional kalian dua ini. Iya, masalahnya cuma masalahnya begini. Masa Kristus Masalahnya cuma saling apa? masalahnya cuma memaksakan. Bukan. Bang Juma. Monitor dulu. Sebentar, Ros. Sebentar Bang Samuel. Coba ngomong, silakan. Ya, sebentar Bang Juma, sebentar. Gini, kalian kan sudah sama-sama terkenal kalian dua ini. Tolonglah saling mengatur diri masing-masing. Gak enak juga saya Bukan bikin begitu, timer. host. Ya Kristus Bukan, itu host. apa? Sebentar, Kok dibilangnya sebentar, gua Tuhan? ngomong dulu sama host, sebentar, host. Ya. Nah, kalau ada pelanggaran, konsekuensinya ada nggak? Ya, kartu kuning. Kartu Ya. kuningnya apa? Bukan cuma kartu Ya, kuning. kartu kuning kita peringatan satu. Oke. Oke, ya. Tadi di situ ada tertulis kata manusia apa Tuhan di situ? Kristus itu, saudara Kristus. Sebentar, Artinya- Saya hanya moderator. Kok jadi Yang blow on penonton ente? yang menilai. Sama Sebentar, penonton aja sebentar. ditanya Bang. Bukan, kau kan host. Tuhan. Oke, Tuhan. sebentar ya. Kalau di situ tertulis Tuhan, terlalu cuma memaksakan di situ manusia. Konsekuensinya apa? Kristus Tuhan. Bukan kan lu bilang manusia tadi? Ya Kristus itu manusia. Enggak. Lah, Kristus siapa itu bilang diurapi. enggak? Ah, ini konsekuensinya gimana, Os? Kristus itu manusia yang diurapi Konsekuensinya gimana, Os? Tuhan. Itu baru Coba. betul. Ah, tolong ditertibkan lu, Os. Coba biar Makanya aku aku tanya bilang dulu penonton. saudara Samuel ini masih Coba. kayak dulu. rupanya. Coba berubah, sebentar dulu ente. dua-duanya abang-abang sebentar. Biar penonton aja yang juri. Menurut penonton yang di bawah siapa yang nggak nyambung? Silakan dulu penonton. Ya Karena kalian Kristus, kan simak, kan? Kristus sama dengan Tuhan itu Yang nggak nyambung. Sebentar Bang Juma, sebentar. Untuk Bang Juma ketik 2, untuk Bang Samuel ketik 1. Coba kita lihat dulu siapa paling rame. Siapa yang nggak nyambung? Kembali untuk Bang Suma 1, Bang Samuel 3. Enggak, untuk Bang Juma 1, untuk Bang Samuel 2. Untuk Bang Juma 1, untuk Bang Samuel 2. Coba dikira sendirilah, kalian sendiri yang ngira ya Bang ya. Bang Juma sama Bang Samuel, siapa nggak nyambung? Untuk Bukan Bang itu, Juma 1, host. Tujuanku bukan itu. Tujuanku ditertibkan. Gini loh, saya kan host kan tahu kapasitas saya sebagai debater, apologet. Saya nggak mau debat kayak pasar, jadi tolong ditertibkan. Iya, kan sudah Iya, Kristus makanya adalah- sebentar. Makanya saya tidak lagi ke roomnya si Joy dan ke roomnya si Deborah karena tidak ditertibkan. Iya, Bang. Saya nih sekolah tinggi-tinggi bukan untuk hal-hal seperti ini. Jadi tolong dibikin berkelas gitu loh, Bro. Paham ya? Iya. Jangan sampai ya ntar saya sebentar salahin Bang sama lain Juma, juga. sebentar dua-duanya sebentar. Gini. Makanya tadi kan langsung kuturunkan itu orang itu cecak lontong kuturunkan biar enak kalian head to head. Nah, saya rasa saya tidak perlu capek lagi mengatur kalian dua. Ya karena nggak kalian bisa sudah- begitu, Sudah host. tertib. Karena begini. Nah, sebentar Bang Samuel sebentar. Jadi mulai sekarang bagaimana baiknya kita bikin timer atau bagaimana? Coba Bang Samuel dulu. Ya, suruh artikan Ya, dulu bikin Bang timer Samuel boleh lah, ini bikin timer Kristus dulu. itu apa? Oke, Bikin timer ya. Bikin Timer Iya, Bang bikin Juma timer. ya, timer. 1 menit aja, 1 menit. 1 menit. Ya. Oke. 1 menit. 1 menit. Siapa sekarang Waspadalah mulai? kepada Mulai siapa Kristus. sekarang? Sebab Kristus palsu, berarti Tuhan palsu dong. Dari siapa mulai? Bang Juma, silakan Bang Juma. Silakan Juma, silakan. Oke, baik. Bentar. Jadi, saudara Sebentar yang dulu, lahir Zuma. Sebentar, sabar. Oke, Tahu aturan sip, lah, tahu aturan. 86,3. Lanjut. Oke Bang, silakan Bang. Oke. Silakan Bang Juma. Berbicara mengenai Kristus di dalam tradisi Yudaism, Mesia atau Al-Masih, itu jelas manusia. Ada beberapa banyak manusia yang diurapi Tuhan dan semuanya itu adalah Mesias. Daud, Harun, Salomo, Saul, mereka semuanya adalah Kristus dalam bahasa Yunani. Artinya Lukas 2 nomor 11 itu pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan yang betul. Tapi dipelintir supaya apa? Supaya lolos makhluk yang datang kepada Paulus ini. Karena yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan yang datang kepada Maria mengajarkan kaumnya Bani Israel untuk menyembah kepada Elohim, jelas manusia. Yesus manusia. Yesus sendiri ketika disidang katanya, apakah engkau anak Tuhan, engkau Mesias? Apa kata Yesus? Engkau sendiri yang mengatakan itu. Akan tetapi mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi.
Yesus mengatakan datang kedua kalinya anak manusia. Jadi anak manusia yang datang kepada Bani Israel berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus dan Kristen hari ini. Makanya saudara Samuel menyembah Yesus karena Yesus yang dia sembah itu bukan anak Maria, tapi Yesus lain, Kristus lain. Oke bang, habis Gitu, satu saudara. bang. Lanjut. Habis satu abangku, habis satu bang, habis satu. Oke, kamu saya skakmat 1-0 ya sekarang ya. Nah, sekarang saya skakmat nih ya, 1-0 ya. Kita ulang ya. Nah, kata kamu yang diurapi pasti manusia. Sekarang kita baca di sini menurut nubuatan ya. Ini menurut konteks nubuatan tentang Mesias ya. Daniel 9 ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Yang maha kudus di sini bukan manusia. Nggak ada manusia disebut maha kudus. Dalam konteks ini tidak ada manusia disebut maha kudus. Oke? Nah, jadi di sini kamu udah kena skakmat nih Zulma. Ya, terus maka ketahuilah dan pahamilah dari saat itu keluar, dari firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Nah, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, ya lagi-lagi diurapi, seorang raja. Ada 70 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun. Ya, jadi di sini bukan manusia yang diurapi. Satu bang Samuel. Silakan. Satu bang. Kau bantah. Kau udah saya skakmat 1-0 ya. Saudara, Anda baca bilangan 7 nomor 10. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mesbah. Pada hari mesbah itu diurapi. Mesbah juga Mesias, mesbah juga diurapi, mesbah juga Kristus. Tidak pernah ada Tuhan itu diurapi. Tunjukkan dalilnya Tuhannya Yahudi diurapi itu di mana? Elohim diurapi itu di mana? Yang diurapi itu mesbah, Baitel, bait Tuhan, bait Eloah, bait Allah atau bait Allah atau baitullah. Itu diurapi. Berarti dia juga Tuhan karena diurapi gitu. Sorry lah, anak Maria diurapi. Kenapa? Dia orang pilihan, makanya disebut Kristus. Yesus Kristus, manusia yang diurapi. Mesbah Kristus, mesbah yang diurapi. Sederhana kok itu. Masalahnya sekarang Anda itu sakit. Kenapa sakit? Anda memaksakan manusia yang keluar dari rahim ibunya sebagai bukan manusia. Kenapa Anda memahami dia bukan manusia? Sebab yang datang kepada Paulus yang mendirikan agama Kristen sekte apapun itu bukan manusia, tetapi mengaku Yesus. Akulah Yesus. Galatia 1 nomor 1. Udah. Habis satu bang. Kok singkat kali? Cuman 30 detik. Yang datang kepada Paulus debat bukan sama saya manusia. 1 menit. Soal debat sama saya 1 menit sudah cukup. Sekarang begini. 30 detik aja, lanjut. Tolong diam dulu. Nah, kan begini, kan tadi konteksnya sudah saya jepit dalam konteks keselamatan. Dalam konteks di sini adalah sebagai raja, bukan bait. Nah, sekarang sebagai raja. Nah, sekarang kamu melari kepada bait ya. Bait di situ siapa? Adalah Tuhan sendiri. Kita lihat di sini. Nah, lihat ya. Kita lihat ya. Kan lo jangan ketawa-ketawa aja kerjanya, entah. Lucu ente. Kamu saya skakmat 2-0 ya sekarang ya. Nah, Suka sekali. Diam dulu. Ntar lu sabar. Aduh, saudaraku Samuel masih kayak dulu rupanya. Loh, kalau kamu udah berubah, bahkan Muhammad aja Allah katanya, ya udah. Nih ya, sebentar lu diam dulu ya. Yesaya 8 ayat 13 ya. Tetapi Yahweh semesta alam dialah yang harus kamu aku sebagai yang kudus, dan kepadanya lah kamu harus takut, dan terhadap dialah kamu harus gentar. Ia, Yahweh di sini ayat 14 akan menjadi tempat kudus. Skakmat 2-0 bro. Jadi gini, yang tadi kamu belum bantah, yang di Daniel 9:24, yang di sini juga kamu harus bantah. Kamu ada dua PR. Iya, bantah ya. Kalau nggak kamu skakmat. Masya Allah, Masya Allah generasi. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwasanya ketika kita berbicara mengenai Kristus itu tergantung konteks, tapi tidak pernah Tuhan itu disebut Kristus. Tuhan yang datang kemudian menyatakan diri melalui para nabi kepada Bani Israel tidak pernah digelari Kristus. Tidak pernah. Selamanya benda, baik itu yang benda mati, benda hidup, itulah yang disebut Kristus, termasuk Yesus. Sedangkan ketika berbicara Kristus, jangan bohong terhadap kebenaran. Kristus itu yang ada adalah anak Maria, manusia.
Manusia itu. Sedangkan Paulus, masalahnya di situ. Paulus mengatakan yang datang memberikan Injil kepadanya bukan manusia. Berarti dua sosok yang berbeda. Kristus yang satu adalah manusia, Kristus yang satu yang bukan manusia. Berarti bukan anak Maria yang datang kepada Paulus, yang mendirikan agama Kristen. Nah, Yesus berada di tengah. Apa kata Yesus kepada orang Yahudi? Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, Kristus palsunya itu makhluk roh. Bisa nggak makhluk roh diurapi? Itu dulu. Host. Oke, Bang. Saudara Gini, Samuel, boleh nggak roh diurapi, Bang? Waktu saya, ya kan yang diurapi tadi tempat kudus, kan saya udah baca. Enggak. Bisa nggak roh diurapi? Itu pertanyaan saya. Bentar, saya mau ngomong sama host. Kan saya punya waktu nih 1 menit nih. Dia pakai aja, karena dia belum jawab, belum bantah 2 ayat tadi. Saya kasih dia untuk bantah 2 ayat tadi. Mulai ngaca dia. Kan tadi kan gini, sebentar dulu, diem dulu. Kan begini, kata kamu yang diurapi pasti manusia. Ternyata enggak, manusia di sini adalah Tuhan. Nah, lalu kan kamu bilang tadi yang jadi kau sudah menuhankan mesbah ini ceritanya. Host, tolong ditertibkan, host. Tolong ditertibkan. Ini saudara-saudara, tolong ditertibkan. Saudara Samuel ini sudah menuhankan bangunan dia. Ditertibkan. Oh iya. Oke. Fokus. Tolong ditertibkan ya. Fokus. Saya ini bukan orang yang berdebat seperti ini, seperti pasar. Ya. Nah, sekarang tempat kudus itu saya sudah tunjukkan. Yesaya 8 itu Kamu saya kasih kesempatan untuk jawab. Tempat kudus yang dimaksud di situ adalah mesbah. Apa sih orang ini? Mesbah yang diurapi itulah yang menjadi tempat kudus. Rumah ibadahnya orang Yahudi itu memang tempat kudus. Mereka menyebutnya dengan kata apa yang mereka sering katakan mikdas atau sinagoge, itu tempat kudus. Kok jadi Tuhan tempat ibadahnya orang Yahudi? Sakit ente. Jadi kembali kepada pembahasan. Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu adalah makhluk roh. Bisa nggak roh itu diurapi? Nggak bisa kan? Berarti yang datang kepada Maria yang diurapi, sedangkan yang datang kepada Paulus adalah roh yang tidak bisa diurapi. Dua makhluk yang berbeda. Dan Yesus berada di tengah berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Nah, ada nggak datang mengaku Mesias? Ada. Kepada siapa? Paulus. Namanya siapa? Yesus. Manusia nggak? Bukan. Maka dikatakan dalam kitab saudara bahwa penyesat itu adalah mereka yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Paulus, yang datang padamu manusia nggak? Bukan. Penyesat. Begitu saudara Samuel. Sederhana kok itu. Satu Bang Juma. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Kalau dia tidak bantah 2 ayat, skakmat sudah. Sudah saya jawab. Yesaya 8. Lanjut. Yesaya 8:13 ini. Nomor 13-nya yang dibahas, yang diurapi di situ mesbah. Nomor 14-nya ia akan menjadi tempat kudus. Ya, siapa? Mesbah. Mesbah kok jadi Tuhan. Mesbah kok jadi Tuhan, saudara Samuel. Mikdas kok jadi Tuhan. Tolong di dulu. Di situ kan gini ya. Kamu nggak bisa. Sebentar lu, nggak usah dijawab. Kamu tidak bisa membuat narasi di luar yang tertulis. Saya ini debater berdasarkan apa yang tertulis. Jadi bukan menurutmu, kita bahas kitab yang tertulis. Di situ yang jadi mesbah, di situ yang jadi tempat kudus adalah Yahweh sendiri. Paham ya? Nah, kamu cuma cukup bantah itu. Nah, kalau kamu nggak bisa bantah, yang soal 2, yang soal 1 juga, kamu udah skakmat buat saya. Sekarang saya kasih kesempatan 1 menit lagi, silakan. Hey, bilangan 7 itu yang jelas. Bilangan 7 itu kan sudah jelas tuh. Mesbah yang diurapi. Lalu kemudian Anda loncat ke Yesaya 8. Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Emang apa masalahnya? Memang Tuhan semesta alam bukan yang keluar dari rahim Maria. Coba tunjukkan kepada saya bahwa yang keluar dari rahim Maria adalah Tuhan semesta alam. Itu dalilnya di mana? Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 itu Hezekia itu yang diceritakan kok. Yesaya 9 telah lahir Yulat Yesus 600 tahun kemudian baru lahir. Mana di situ dibilang Hezekia? Anda baca dalil-dalil setelahnya. Hezekia sudah mati, nggak bisa dibilang. Saudara, dengarkan. Telah lahir
hari Skema ini 30. telah lahir. Oh enggak dong. Mau enggak saya Skema 30. bahas ini? Mau enggak saya jelaskan? Sebentar, host. Mau enggak saya Gini dulu, jelaskan host. saya 9 supaya kau Ya, paham? kamu kan saya kasih waktu. Sekarang Iya. saya Masih ada ambil waktu nih. Bang. Masih ada Mau waktunya waktu Bang. nih. Mau enggak saya Samuel, jelaskan Oke, bahwa silakan, yang dimaksud silakan. dengan Hezekia itu, yang dimaksud Yesaya 9 itu adalah Hezekia? Mau enggak? Supaya kamu jangan nipu-nipu orang-orang Kristen dengan caramu seperti ini. Udah Bang Saya Juma, jelaskan. waktu Bang Juma. Saya jelaskan Hezekia 9. Ya, Saya cukup buktikan ya. secara akurat. Bentar Bang Juma, nanti Bang Juma. Nah, Lukas di ayat 11 ya. Nggak usah disautin, diam aja. Telah Jangan lahir. Bentar, jangan ke orang. Tolong host ditertipin, host. Saya nggak akan ngomong kalau nggak ditertipin. Iya Bang Juma. Bentar Bang Juma. Ya. Jangan kayak orang kampung. Saya bukan debat orang kampung, soalnya. Saya nggak suka debat orang kampung. Nah, ya. Oh nipu-nipu dia, nipu-nipu. Lanjut. Nah, kan ad hominem Lanjut. kan. Nah, jadi gini, dalam Yesaya 43 ayat 11 ya, akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Di situ juru selamat pakai kata kerja Hamosia. Nah, lalu di Lukas 2 ayat 11 malaikat mengkonfirmasi dan ada saksinya, bukan seperti di goa nggak ada saksi. Nah, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan, yang menurut kitab Yesaya juru selamat hanya satu. Ya, yaitu adalah Yahweh, Bapa itu sendiri. Nah, ini yang tertulis. Kamu bukan debat sama saya, kamu debat sama Alkitab. Kamu gugurkan ayat Alkitab itu. Lalu, para juru selamat yang adalah Yahweh, yang lahir di Lukas 2 ayat 11, di dalam Zakaria 12 ayat 10, adalah yang ditikam, seperti menikam anak tunggal dan anak sulung. Di Zakaria 14 ayat 3 dan 4, dia akan menjejakkan kakinya di bumi pada akhir zaman. Nah, jadi sorry gini, sebentar host. Kan saya nih lagi di kantor BPN nih, ya. Jadi saya ngomongnya agak pelan ya. Nah, jadi tolong ditertibkan host, karena saya di kantor pemerintah nih. Oke. Lanjut. Oke. Apa yang kamu narasikan barusan menjilat-jilat kitabnya Yahudi untuk menuhankan sosok makhluk yang datang kepada Paulus yang bukan manusia itu tidak mempan. Nih, Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan rasul, bukan utusan, tapi aku sendirilah. Yesus utusan enggak? Utusan. Bukan Yesus, tetapi Tuhan sendiri. Yesus itu cuman alat. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan, apa yang diperintahkan. Berarti bukan Yesus. Khotbah Petrus di Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel seluruhnya harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, manusia yang ditunjuk sebagai perantara antara Elohim dengan manusia Israel, yang melakukan tanda-tanda, kekuatan, mukjizat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan manusia Yesus. Jedar. Kesaksian Yesus Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi seorang Samuel, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, semua itu aku lakukan sebagai bukti bahwa Bapa lah yang mengutus aku. Bapa mengatakan, bukan utusan, tapi aku sendiri. Makanya Yesus mengatakan, firman yang kedengar dari aku bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Begitu saudara Samuel. Kembali aja kepada tema. Kristus Udah suatu Bang. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Capek kok kayak gitu, limit aja. Gimana Hezekia, gimana? Mau dibahas ya saya 9 gimana? Bentar. Kan kau bawa Yesaya 63 ayat 9 ya. Ya gak usah kayak Ezekiel lagi kau kan yang bawa Yesaya 63 ayat 9. Bukan duta atau utusan, melainkan ia sendiri. Ia sendiri. Sebentar dulu, diam. Nah, di ayat 16, bukankah engkau Bapa kami, ya Yahweh? Engkaulah Bapa kami, namamu penebus kami. Jadi Bapa itu dia turun sendiri, dirinya sendiri sebagai penebus yang datang menyelamatkan umatnya. Nah, kamu jangan dulu anggap ini kamu kan menuduh saya menyamakan dengan Yesus. Oke, kamu anggap Yahweh ini bukan Yesus. Nggak apa-apa, ya. Sekarang Yahweh yang bukan Yesus itu menurutmu harus turun. Ya, kan kamu sendiri yang bawa ayat itu. Nah, kamu di sini udah kena skakmat 4-0 Zuma. Kamu gol bunuh diri. Kasihan Delu Zoom. Kasihan Delu. Segala Yesus Allah. Sudah selesai. Oke, dengarkan saudaraku Samuel. Cara-caramu menyesatkan saudara-saudara kita Kristen dengan pola seperti itu tidak akan berhasil. Kenapa?
Kami akan setiap hari menggaungkan Yesus siapa, Yesus menurut Yesus siapa, Yesus sesuai dengan kesaksian Yesus. Anda membaca nomor 13-nya, tapi nggak begitu dalilnya. Yesaya 63, dalam segala kesesakan Bani Israel bukan seorang duta, bukan utusan. Yesus utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Bukan utusan, bukan Yesus, melainkan Elohim sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak zaman purbakala. Artinya, Tuhan Elohimlah yang kemudian menyelamatkan Bani Israel dengan mengutus kemudian para utusan termasuk Yesus. Anda melantiknya padahal Tuhan mengatakan bukan utusan, berarti bukan Yesus. Yesus itu hanya alat Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israel. Nomor 13-nya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Kenapa bisa? Karena Tuhan menyelamatkan dengan mengutus utusannya Nabi Musa alaihi salam. Jangan kebiasaan lama nipu-nipu kayak gitulah saudaraku Samuel. Sadarlah. Iya, udah Bang. tua ente kan. Tertibkan Nah, lanjut. Udah Bang, habis waktu Bang. Tolonglah ditengok waktu sendirilah Bang. Enggak, memang begitu. Kalau muslim memang nggak tahu waktu. Memang udah begitu karakternya. Biarin aja. Jadi gini, kan Zuma bawa Yesaya 63. Jadi yang datang menyelamatkan umat itu bukan utusan, bukan duta, melainkan ia sendiri. Lalu Yesus berkata, ya barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Dan engkau sekarang telah melihatnya dan telah mengenalnya. Barang siapa telah melihat anak, telah melihat Bapa. Jadi bacanya jangan separuh-separuh. Baca semua. Kalau makan durian separuh, setengah buat gue, setengah buat lo. Jangan dimakan semua. Nah, jadi gitu Zoom. Ya, jadi gini, lu jangan nipu pakai ayat. Gue tuh tahu tuh ayat semua. Lu jangan nipu deh. Gitu loh. Karena dari tadi lu udah bikin 5 PR, ya 5 skakmat buat lu sendiri. 1000 lagi 1000. Tapi klaim sendiri. Saya 63, lu yang bawa, lu yang kena skakmat. Kan bikin malu Zoom, masa lu jadi apologet sekian lama masih begitu. Sekarang Yesus utusan atau bukan? Ntar dulu, belum kelar Zoom. Oh, belum kelar. Ntar dulu, iya tahu waktu lah. Ya, kau belajar bagaimana menghormati waktu di sini. Memang Muslim saya tahu begitu. Di Eropa aja mereka nggak ngerti ngantri, memang begitu. Nah jadi, tolong kalau kau bawa ayat lagi, kau telusuri dulu baik-baik. Nanti jadi masuk ke lubangmu sendiri. Habis waktu Ya, Bang. Caramu itu nggak laku. Yesus mengatakan, memang kamu kenal. Aku ini memang kamu kenal. Kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang kamu tidak kenal. Jadi percuma. Yesus itu utusan. Elohim mengatakan bukan utusan. Makanya sebagai utusan, Yesus masih menyerahkan kepada Bapa. Karena dia sebenarnya cuma alat doang. Masa Anda tidak lihat Yohanes 5 nomor 36? Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa semua pekerjaan yang aku pekerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku. Kata Bapa, aku yang mengutus Yesus loh. Ngapain kau sama-samakan utusanku dengan saya yang pengutus? Sederhana kok itu. Anda aja yang mau kemudian melilit lidah. Demi apa? Demi agar manusia menuhankan makhluk yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia itu loh. Itu tema kita. Maria melahirkan manusia yang diurapi. Yang datang kepada Paulus tidak diurapi. Siapa itu yang tidak diurapi tapi memakai nama Yesus? Ya iblis. Dilihat Ngaku aja dong. bro, capek-capek kau gitu lah. Langsung dilihat aja. Ya, jadi kau tetap menghindar. Ya, kau selalu mutar-mutar lagi, red herring. Ya, jadi kau nggak bahas ayat yang ku kasih. Ayat yang kau bawa, ku terima. Tetapi masalahnya kau tidak bahas ayat yang ku bawa. Bahkan bukan aku yang bawa ayat itu, kau sendiri yang bawa Yesaya 63. Kamu nggak bahas. Jadi kau sudah skakmat 5-0. Jadi mau debat apa lagi begini muter-muter? Gitu. Nah, sekarang penutupan gini ya. Dalam Al-Baqarah 210 dikatakan, tidak ada yang mereka nanti-nantikan melainkan turunnya Allah dalam naungan awan bersama malaikatnya. Nah, jadi ketika Yesus waktu di pengadilan terakhir dia bicara, katakan sekali lagi siapa engkau?
apakah engkau anak yang terpuji itu? Apakah engkau Mesias? Yesus berkata, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai saat ini kamu akan melihat anak manusia turun dalam awan. Orang Yahudi marah, langsung merobek bajunya sendiri. Langsung dia mengatakan, kami tidak perlu saksi, salibkan dia. Karena menurut kitab tanahnya, menurut kitab Pentateuch Musa, 5 kitab Musa, yang turun dalam awan itu Yehova. Selesai kau, Jum. Jadi saudara Samuel, Yesaya 63 itu tidak bisa menolong kamu. Itu Yesus disangkal sama Tuhan dalam segala kesesakan mereka Bani Israel, bukan seorang utusan. Dengan kata lain, bukan Yesus. Apa sih saudara ini? Jangan kau paksakan, jangan kau paksakan. Bukan anak Maria. Maksud lu yang kau sandingkan dengan penebus yang ada di Yesaya 63 ini, itu makhluk yang datang kepada Paulus, yang bukan anak Maria. Anak Maria itu utusan, saudara. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan utusan, cuma ngaku-ngaku Yesus doang. Karena kamu menyembunyikan identitas makhluk yang datang kepada Paulus ini, Anda seakan-akan ingin supaya kami percaya bahwa itu Yesus anak Maria. Bukan. Yang datang kepada Paulus bukan anak Maria, titik. Tapi mengaku Yesus. Sedangkan yang melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, anak Maria, anak manusia. Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan anak manusia. Itu sederhana kok itu, kalau kamu itu mau sadar gitu loh. Yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus 13 buku. Limit aja, limit. Nah, gitu aja udah. Kalau orang nggak tertib memang mesti digebuk. Nah, sekarang begini, terakhir dari saya, karena kau sudah skakmat 6-0 Zuma, bahkan kamu yang sendiri bawa ayatnya, saya mau bertanya satu saja sama kamu. Ya, tunjukkan ayatnya. Apa alasan orang Yahudi mau menyalibkan Yesus? Ya, saya ulangi ya, apa alasan Yahudi mau menyalibkan Yesus? Apa kasusnya? Kasih ayatnya sama saya, silakan. Silakan Bang Juma, buka mic-nya. Saya kasih data Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Alasan orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus adalah banyak orang Yahudi datang melawat Maria, menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus kepada mereka. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi, menceritakan kepada mereka apa yang dibuat oleh Yesus. Lalu imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa Israel ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel, dan bukan hanya untuk bangsa Israel yang ada pada saat itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan habis waktu Bang. Silakan Bang Samuel, buka mic-nya. Buka mic-nya Bang Samuel. Oke, jadi begini Zuma, ya. Ayat yang kamu bawa, itu Yesus belum disalib, pada akhirnya belum disalib Zum. Skakmat 7-0 Zuma. Ya. Jadi tolong jawab lagi dengan benar. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Kalau kamu masih belum bisa jawab, jadi begini loh, Yesus berkata langsung saat itu dia divonis mati, disalib. Alasannya apa? Kalau ayat itu dia masih belum disalib, bro. Lanjut, saya kasih kesempatan sekali lagi. Kalau udah nggak bisa lagi kamu, udah 7-0 buat saya, kamu udah kelar, bro. Lanjut. Silakan Bang Juma ditanggapi. Pahami dulu bahwa orang-orang Yahudi, bukan orang Kristen, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tidak mau tempat sucinya dan bangsa mereka dirampas. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Baca Markus 14 nomor 1. Mereka melakukan tipu muslihat untuk menjerat Yesus agar Yesus bisa mereka bunuh. Baca Matius 26 nomor
59, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Baca kesaksian Pilatus, apa katanya? Matius 27, 18. Mereka imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Maka mereka melakukan kesaksian palsu untuk menyalib Yesus. Maka ketika dia mengatakan, engkau hanya manusia, bukan karena pekerjaan, tapi kau menyamakan menyamakan dirimu dengan Tuhan, padahal engkau adalah manusia. Itu kesaksian-kesaksian yang dibuat-buat untuk menjerat Yesus dengan tipu daya agar bisa disalibkan. Pada dasarnya Yesus disalib karena dengki, karena iri dan takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Titik. Silakan Bang Samuel, buka mute-nya Bang. Aduh bro, belum ada bantahan bro. Nggak ada bantahan. Oke, saya jawab aja ya. Kan tadi saya udah bilang, katakan sekali lagi. Ya kan? Lalu Yesus mengatakan, mulai saat ini engkau akan melihat anak manusia turun dalam awan-awan, kemuliaan di langit. Yang menurut orang Yahudi dalam kitab Musa adalah Yahweh sendiri dalam awan-awan. Terus kasus di Yohanes 10 ayat 34, karena dia menyamakan dirinya dengan Elohim. Itu alasannya. Gitu. Ya Zuma, masa udah lama masih kalah sama saya 7-0. Berarti belum. Nah, berarti belum nih. Gitu ya. Nah, jadi tolong deh, kamu latihan lagi deh untuk berdebat deh, yang bener. Kamu langsung jangan dulu sama Samuel, parah nanti. Gitu. Ya, itu aja. Gitu. Ini jurus apa namanya? Jurus kodok makan pancing. Hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi akan mulai pada 2 hari lagi katanya. Masih ada waktunya Bang. Masih ada waktunya Bang. Dia cuma curhat, gimana dong? Cuma Iya, curhat. waktunya masih jalan Bang. Sebentar. Habis waktu. Udah habis waktu. Cuman curhat, dia mau ngapain dong? Sudah menyerah itu namanya. Cuman klaim 10 kali, 200 kali pun Anda bilang nggak masalah. Orang yang menyaksikan kok. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Bang Samuel, sebentar, biar aja lah. Dengarkan, Markus 14 nomor 1. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jangan kau menangis dulu. Kau baca dalil yang saya bawa. Itulah alasan kenapa mereka kemudian ingin membunuh Yesus. Takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Bukan karena dosa waris. Dosa waris itu ajaran makhluk goib yang datang kepada Paulus, yang menyuntik otak Paulus agar membuat orang-orang sedunia menyembah dia. Tetapi orang Yahudi menyalib Yesus karena dengki, takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Maka mereka melakukan tipu muslihat. Itulah yang Kok jadi marah-marah sih Zuma? Kenapa? Bukan saudaraku, kita dipepet sama waktu. Jadi saya harus menjelaskan supaya masuk di otak lu. Silakan Bang Samuel. Suaranya Bro, debat sama saya. Tolong ini Bang, debat sama sudah saya. dalam waktu janganlah bicara Bang. Debat sama saya nggak perlu menjelaskan bro. Kita debat adu ayat. Bentar lo, di mute lo. Debat sama saya. Coba saya minta dalil kalau begitu. Di mana Kristus itu bukan manusia? Silakan. Di mute lo. Di mana Kristus bukan manusia? Coba. Di mute lo, host di mute lo. Sebentar dulu kalian dua. Sebentar dulu Bang. Sebentar abang-abang ya. Ya kalian dua kalau sudah jalan timer diamlah gitulah. Oke lanjut. Enggak, dia cuma curhat. Gimana ini saudara host? Biar penonton yang menilai sama orang curhat doang. Bang Juma gini Bang Juma. Biar penonton yang menilai di bawah, penonton yang kalau sudah menyerah angkat bendera saja, nggak usah curhat kalian sama aku. Aku di sini jadi Samuel, dengar itu Samuel. Aku di sini jadi patung. Aku di sini jadi patung. Saudaraku Samuel yang ganteng, silakan. Nyerah aja, nggak usah curhat. Bentar Los, tolong ditertibkan Los. Gimana sih ini? Kok saya nggak jadi ngomong? Ya sekali lagi ya saya peringatkan ya, tolonglah kalian ini jangan memalukan lah 2.000 orang penonton loh. Udah Bang Juma sekarang waktunya Bang Samuel lagi. Waktunya dia curhat. Kan dia curhat. Saya kan pakai ayat. Oke. Udah ya. Oke abang-abang ya. Oke lah. Bentar saya ngomong dulu. Saya ngomong sekali dulu.
Tolong Oke, sebentar. Tolong diminta. Bisa nggak? Gimana sih kalian aja supaya diatur gimana yang lainnya? Kok aku jadi susah diatur? Kan dia disuruh diam, Le. Gimana sih, Le? Udah, ya silakan. Nah, jadi Zuma, debat sama saya kau nggak perlu menerangkan. Ya kan Saya curhat. bawa ayat. Sebentar. Yang curhat kan kamu dari tadi. Sampai ngamuk-ngamuk. Nah, jadi gini, kamu bantah dengan ayat. Kamu sendiri yang bawa ayat Yesaya 63. Dia sendiri yang datang. Kan gitu. Kalau itu bukan Yesus, maka harus digenapi Yahweh yang datang. Itu konsekuensinya. Nah, kalau dia bukan Yesus ya, kalau kata kamu berarti Bapak harus datang ke bumi. Nah, saya bantu lagi dengan Al-Baqarah 210. Di 210 aja Allahmu kan turun ke bumi dalam naungan awan, kan begitu. Nah, kamu dari tadi nggak ada bantah itu. Nah, kecuali misalnya ada ayat kontradiksi, Yahweh tidak turun ke bumi gitu misalnya, baru. Nah, itu aja kalau debat sama saya simpel-simpel. Saya rasa itu aja, Le. Cukup, Le. Dia belum ada bantahan udah 7-0 gimana nih? Lanjut deh. Curhat aja kan? Dan dia mencoba untuk menipu, memelintir Yesaya 63 nomor 9. Sebentar dulu Bang Juma. Gini teman-teman yang di bawah. Sebentar, dua-duanya debater handal dua-duanya sebentar. Teman-teman, Bang Juma mempertahankan Yesus manusia. Bang Samuel mempertahankan Yesus Tuhan tidak pernah jadi manusia. Jadi teman-teman yang nilai di bawah ya. Teman-teman yang menjadi juri, saya di sini bukan juri. Saya di sini bukannya diskusi atau perdebatan ya. Oke, lanjut Bang Juma. Hostnya mulai stres juga ini, lihat ini Samuel. Yesus bukan manusia. Bentar. Jadi Yesaya 63 nomor 9 itu, saudaraku Samuel, di situ kata Yasha. Yasha itu artinya menyelamatkan, bukan datang. Kamu masih kayak dulu, nggak berubah-berubah. Jadi di situ Tuhan yang menyelamatkan melalui siapa? Melalui utusan Yesus salah satunya. Maka untuk menyelamatkan Bani Israel dari keterpurukan mereka tentang akidah, maka Yesus diutus untuk mengajak Bani Israel kembali kepada Elohim. Bukan Elohim turun ke bumi, bukan. Aduh, mulai aneh. Dari dulu kayak begitu. Orang Kristen mana coba di Indonesia ini yang mengatakan bahwa yang lahir bukan manusia? Yang lahir itu manusia. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Yang lahir ini diurapi. Sedangkan suara dan juga cahaya itu mana bisa diurapi? Berarti yang datang ke Paulus itu bukan anak Maria. Itu aja dulu. Yang datang kepada Paulus bukan anak Maria. Titik. Sedangkan Yesus yang melakukan Kan Zuma, kan tadi kau yang bawa Yesaya 63 ayat 6 ayat 9. Bukan duta atau utusan, melainkan ia sendiri. Sekarang lo bilang perantara. Jadi lu nih blunder aja, dari dulu lu kerjanya blunder. Dulu lu debat sama gua tuh, lu ikut berapa mazhab? 4 mazhab lu ikut. Ternyata kau bilang kata anjing haram, ternyata buat mazhab Maliki tidak gitu loh, boleh dicium-ciumin tuh di anjing-anjing di Maroko. Nah, sekarang lu blunder. Masa udah segitu tahun lu masih blunder? Kan lu yang bawa Yesaya 63 tadi. Bukan duta utusan, melainkan ia sendiri. Sekarang lu kena sendiri sama ayat yang lu bawa. Oke dah, lanjut. Cuman gitu-gitu doang debatnya si Zuma, Le. curhatkan, curhat Ya memang lu curhat kan? curhat Lu dia. nggak jawab apa-apa, terus gua mau ngapain lagi? Kutanya dulu saudara, Yesus itu utusan Ngapain atau lu nanya bukan? lagi? Yesus itu mengatakan, kamu telah melihat dia mengutus aku, akulah dia. Selesai, bro. Yesus itu utusan atau bukan? Iya, utusan. Apa? Tetapi Yesus juga Utusan. berkata, sebentar dong. Loh, Ketepak, kok seneng? ketepak. Yesus utusan. Yesaya 63 nomor 9 bukan utusan. Oke, sebentar dulu ya. Udah. Tetapi ayat tidak berhenti di situ. Ayatnya berlanjut. Melihat dia yang mengutus aku, akulah dia. Sebentar. Nah, lalu Yesus Berarti kalian dua TikTokan aja ya. TikTokan ya 15 menit ya, TikTokan ya. Ya, Oke, saya jelas. Aduh, 15 menit. aku Saudara lagi sibuk, Samuel Le. Kalau mau tiktokan biar aja sudah dia ngomong, Le. mengakui, Gitu. Hah? sudah Loh, mengakui enggak dong. Yesus Loh, utusan, sekarang betul? begini. Yesus utusan, betul? Sekarang begini. sekarang Masalahnya Yesus begini. disalib bukan karena Yesus disalib bukan gara-gara dia berhenti dia mengaku utusan, tapi gara-gara dia berkata akulah dia. Itu kesaksian palsu. Itu tipu muslihat. Nah, Sudah ini kubacakan pelanggaran nih, dalilnya tadi.
Pelanggaran nih. Markus Pelanggaran 14 nomor 1. Kesaksian palsu. Ya, Lah iya. pelanggaran sekali Pelanggaran abang, ya. karena abang bilang Alkitab kesaksian Pelanggaran. palsu. Itu pelanggaran Paulus, sekali. orang-orang yang ada di sana. Abang harus boleh debat begitu. profesional. Nggak Itu Alkitab abang bilang Itu nggak debat profesional namanya. Aja Palsu, kalian boleh. Itu yang padahal satu kalian ya. Itu nggak dialektika, Kuning itu ya. begitu. yang Kartu melakukan kuning. kesaksian palsu itu adalah orang-orang Yahudi. Kalian tahu pura-pura aja nuduh saya. Itu kan ucapan di dalam Bible Anda sendiri. Matius 26 nomor Loh, kalau Yesus ngomong 59. sendiri kok orang Yahudi jadi kamu bawa kan Yesus yang ngomong. Gimana sih? Kok orang Yahudi? Saudaraku kesaksian? 59 Ya, itu kesaksian apa Yesus. katanya? Imam-imam Ya, kesaksian kepala Yesus kok Yahudi. malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Jedar. Iya, tapi Yesus itu ngomong, ya kan? Anak Apa? manusia turun dalam awan. Itu bukan perucapan orang Yahudi, itu ucapan Yesus. Lu gimana? Anak manusia, lu Kok bilang nggak bukan nyambung? manusia. Kena kau kan? Jedar lagi Loh, kan? Sekarang begini. Sekarang Kan apa Yesus lagi? anak manusia. anak manusia. kan kau bilang huruf ya. Jadi kalau anak manusia huruf ya, dia anak domba berarti hewan domba. Oh beda kalau domba. Orang gila yang mengatakan Yesus itu 8-0. domba. Jadi Kalau giliran anak domba anak manusia itu, bukan- saudara Samuel, anak domba manusia, itu, manusia. Kalau anak domba bukan domba, itu gitu. gelar untuk Bani Yakub. Itu gelar. Kau baca Yeremia 50:17. Gelar untuk Bani Yakub itu domba. Sementara Yesus ini adalah memang manusia. Bukan gelar lagi. Memang dia manusia. Maka ketika dia datang sebagai manusia, lahir sebagai manusia, terangkat ke langit sebagai manusia, duduk di langit sebagai manusia, datang kedua kali sebagai manusia. Sementara Anda mengatakan dia bukan manusia. Nih, tak kasih solusi. Yang Anda maksud bukan Kok manusia solusi itu ayat? adalah, saya kasih solusi. Yang Enggak, Anda saya maksud butuh ayat. bukan Kalau nggak ada manusia, ayatnya, Pak, dengarkan Ustaz. saudara Kok Samuel. solusi sih? Yang Anda maksud bukan anak manusia, solusinya adalah sosok gaib yang datang kepada Paulus. Paulus mengatakan Galatia 1 nomor 1, yang datang nggak ada kepadaku data. bukan manusia, Kok solusi? tetapi Yesus. Oke? Nih itulah yang kalian tuhankan. Iblis yang memakai nama Yesus. Yesus mengatakan, Oke. waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang kau gunakan sekarang. Itulah yang saudara Samuel perjuangkan. Tapi Anda ingin menyandarkan anak Maria, sehingga Anda maksa. Itu bukan manusia loh. Padahal sebenarnya yang bukan manusia itu adalah iblis yang cuma menggunakan nama Yesus. Makanya nanti di padang mahsyar di hari terakhir, orang-orang Kristen diusir Yesus. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada Samuel dan pengikutnya, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu fakta tertulis. Kenapa? Karena nama Yesus kamu pakai untuk agar manusia menyembah makhluk yang ada kepada Paulus. Sementara itu bukan Elohim, itu bukan Yahweh, itu bukan Yehova, itu bukan Hashem, itu bukan Adonai yang disembah oleh orang Yahudi, dan juga bukan anak Maria yang rasul untuk orang Yahudi, tetapi makhluk gaib yang datang memakai nama Yesus, yaitu iblis. Garang aja. Bukan ngarang saudaraku, ayolah, Anda orang pintar. Jadi Anda gini bukan aja, orang Host. bodoh Gini saudaraku aja, Host. Samuel. Anda orang Dia terpelajar. cuma bernarasi bebas, curhat. Ya, ayat yang tertulis dibacain beda. Jadi mau debat nggak kebalik ya? itu. Masa seorang Zuma debat kayak begini udah bertahun-tahun bikin. Enggak kebalik itu saudaraku. Dia yang bawa ayat, Nggak kebalik itu. dia yang merubah ayatnya. Lu kok ada rubah? Nah, jadi gini, fokus aja deh Jun. Gini deh Jun. Kan tadi kan lo yang dengan Gimana nafsunya mengatakan bukan duta utusan melainkan ia sendiri. Lo Iya, konsekuensinya Yesus di mana? duta berarti bukan lalu Yesus. lo membuat klarifikasi. Nah, lalu lo merubah statement lo. Nah, ini namanya debat red herring ya. Artinya Apa kalau yang saya lo gigit, rubah? Tetap lo bukan- artinya gigit bukan ekor lo utusan. sendiri, kan begitu. Yesus utusan Ya, berarti duta bukan utusan Yesus. melainkan ia sendiri. Sekarang begini, kan menurut kau kan bukan Yesus tuh. Iya, Ya, itu memang kan karena bukan Yesus utusan. Utusan enggak dia? Sebentar. Kan itu kan bukan Yesus yang di Yesaya 63 ayat 9. Iya, karena Yesus Ya, utusan. menurut lo kan bukan utusan, bukan Yesus. Nah, tapi masa Bapak harus turun berarti. Lo terima nggak Bapak turun ke bumi? Bapak nggak turun. Bapak mengutus 9-0. Yesus. Coba Anda baca. 9-0. Loh, Bisa enggak? Bisa Kan lo enggak Anda bilang baca? bukan Yesus. Coba Kisah Para Rasul 2 Kan lo nomor bilang bukan 22. Yesus. Entar dulu, Bisa kan lo bilang baca bukan Yesus Kisah tadi. Rasul Blunder. 2:22. Yohanes 5 nomor 36. Bisa Kan Anda lo bilang baca? tadi bukan Yesus.
Lah memang Ya bukan udah kelar, Yesus. udah kelar host. Mau gimana? Memang dia bukan mau bahas? Yesus. Yesus hanya perantara. Iya, kan bukan Yesus, tapi kan Iya, itu memang. kan Bapak. Lu tadi waktu bawa ayat itu nggak ada kata perantara. Lu jangan presisi Lo dong. baca Nah, kan Kisah sekarang Rasul begini. 2 nomor 22. Ntar dulu, itu kan setelahnya. Nah, kan lu Enggak bilang dong. kan Bapak sendiri Yesus yang itu turun. rasul. Setelah dia sebagai rasul, sebagai Kakmat 90 utusan, Zoom. Kelar lu. Yesus mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Nah, bukan Yesus. Iya, yang Tapi melakukan Bapak di dalam anak. Bapak di dalam mengutus anak. Yesus. Iya, yang mengutus ada di dalam dia kan? Di dalam dia itu ajarannya. Bukan. Apa? Bukan ajarannya. Tapi Tuhan masuk ke dalam tubuhnya gitu. Kalau Tuhan, kalau Yesus punya kuasa membangkitkan apa orang, ini? itu bukan ajaran, itu udah Jadi tubuh Yesus ilahi. kerasukan Tuhan gitu maksud lo. Saudaraku Kok kerasukan? Kalau Samuel, kerasukan, Anda kalau kerasukan, bukan orang ada bodoh, rohnya, lalu ada Anda roh lain orang masuk, itu bukan cerdas, kerasukan. Anda Enggak, orang lu- terpelajar. Enggak. Jangan gitu kali, jangan. Masalahnya gue Ayolah, terpelajar kata Zuma saudaraku, sedang berdiskusi sama sadarlah. orang yang nggak terpelajar masalah waktu. Itu aja Sadarlah tuh. kawan, sadar Oh, dong. Tolong Bisa nggak dikasih bisa nggak konsekuensinya? dibaca Coba aja Saudara deh. Samuel Kisah Rasul 2 nomor 22 khotbah Petrus, bisa nggak Anda baca? Lo jangan kabur dari ayat-ayat yang tadi. Lo jangan kabur dari ayat yang tadi. Untuk membuktikan Selesai. siapa Yesus menurut Petrus. Yohanes 5:36, siapa Yesus menurut Yesus, jangan menurut Samuel. Bagaimana saudaraku? Mikir dong. Ayolah. Tadi Kita- gimana? Lu jangan kita sudah lama klarifikasi omongan lu kenalan. dong. Jangan klarifikasi Sudah. dong. Tadi katanya duta Baca bukan duta dua utusan, iya sendiri. Kisah Yahweh Rasul 2 sendiri. nomor 22. Iya bacalah. Baca Saya baca ya. Gue sambil sibuk soalnya. Oke, kita baca sama-sama. Ini khotbah Petrus. Coba host dicek host bacanya bener nggak? Ntar dia ngarang lagi. Oke. Dengar saudaraku. Hai Iya. orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jedar. Mau kemana lagi kita? Terus maksudnya ayat itu gimana? Loh, masa pura-pura? Apa yang membatalkan dari ayat itu? Saya bingung loh. Apa yang Masa membatalkan dari ayat pura-pura itu? nggak tahu? Enggak, ayat itu Saudaraku, nyambungnya ke Yesaya 63 apa yang lo bawa? ini maksudnya apa? Lu menuduh bahwa Bapak Yesus sendiri, Yesus Bapak itu sendiri. Ternyata khotbah Petrus mengatakan bahwa hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang Bentar, dilakukan Ros, bacanya benar oleh nggak sih, Ros? Elohim, Nggak ada yang ini. dilakukan oleh Elohim Apa kita dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Mana ya? Yang dilakukan oleh siapa? Elohim. Melalui siapa? Perantara. Siapa perantaranya? Yesus. Jedar. Pura-pura sibuk dia. Pura-pura sibuk. Sedangkan hostnya ada udah mau Enggak, pingsan. di mana di situ pernyataan. Goyangkan kacamatanya dulu. Sebentar. host. Di mana di situ pernyataan kalau dia utusan, dia bukan si pengutus itu. Perantara. Di mana di situ pernyataan? Seorang yang ditentukan. Bentar. Iya, oke. Hey. Rumah kali kalau ke sana udah kita percuma kan udah selesai kita kasih Di rumah. uang tuh. Hostnya aja udah mau pingsan dia. Waduh, yang disampaikan Bang Sumi ternyata betul. Aduh, gimana ini? Ternyata Yesus hanya perantara. Yang melakukan kekuatan mujizat tanda-tanda adalah Allah melalui perantara Yesus. Aduh, gimana ini? Oke, sebentar, host. Hostnya sudah Iya, mau iya, lari ke puskesmas nih, minta disunat, host. Ayat yang kau bawa bukanlah suatu pernyataan bahwa dia bukan si pengutus itu, enggak. Dia bukan Bapak, itu enggak ada kalimat itu. Jadi Mulai. kau nggak nyambung bawa ayat itu. Mulai, Ya, karena itu mulai. dikatakan, sebentar. Kan dikatakan, kan kamu bilang bahwa kata seorang. Nah, dalam kitab perjanjian lama, ya, bahwa Yahweh itu ditikam seperti menikam anak tunggal dan anak sulung. Sebentar dong. Ya, jadi dia ditikam seperti orang ditikam.
Ya. Nah, jadi ayat itu tidak bisa membantah Zuma, kecuali ada kata bukan Bapa, bukan yang mengutus. Nah, seperti itu misalnya. Itu kamu nggak nyambung, Zum. Apalagi kamu dengan kuatnya membawa Yesaya 63 ayat 9 tadi. Makanya saya bingung, kamu sebenarnya sedang bunuh diri dari tadi sebenarnya. Ya, itu aja. Jadi dia belum ada bantah. Zuma, dari dulu blunder aja. Ada saudara Samuel ini. Gimana sih, Zum? Saudara Makanya sehat-sehat hati-hati aja kalau kan? bawa ayat. Ya, Sehat hati-hati kan? bawa ayat. Oh, selalu sehat, Bro. Saya baru pulang dari Hong Kong ini. Iya, sehat-sehat. Sehat, ya, Zum. Oke, thank you. Saya mainannya nggak di sini. Iya, Saya sibuk tahu. di luar, Bro. Ini lucu kawan kita hostnya ini. Kayak Asep Irama. Oke lah, kita ini kawan, saya juga mau ibadah. Terima kasih saudara Samuel. Saya cuma Terima kasih, kangen Zuma, sama udah kamu. masuk Ya, sebentar. Kalian dua abang-abang closing statement dulu. Closing statement 2 menit ya. Bentar ini udah kelar. Biar penonton ada edukasi. Abang Oke. abang berdua closing statement. Zuma duluan ya, karena mau buru-buru. iya, apa gimana? Mulai dari Bang Juma Iya, ya, boleh. bentar Bang Juma. Baik. Oke, Bang Juma. Kalau Bentar ya. kalau kami kedatangan kami, keberadaan kami dalam agama Islam itu kan hanya sebagai pemberi peringatan saja. Islam datang belakangan untuk kemudian meluruskan akidah para nabi pada masa lampau yang kemudian sudah dibengkokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Islam itu datang seperti itu abangku. Jadi tidak dipaksakan. Maka ketika Al-Quran saya mengatakan wa iyaduna illa syaitanan marida, yang orang-orang kafir sembah itu adalah iblis yang durhaka, maka setelah datang kepada kami penginjil-penginjil atau pengabar-pengabar dari misionaris, kami menerima, tetapi kami bertanya dan kami temukan bahwa Paulus dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12 mengakui bahwasanya yang datang mengajarkan kepadanya adalah bukan manusia. Ini pertanyaan besar bagi kami dan ya tak apa-apa kita jadikan sebagai bahan materi candaan untuk diskusi. Yang kedua, saya naik ke sini karena saya melihat saudaraku Samuel. Beliau biar beda akidah, kami lama ribut, kami sering bertengkar dulu-dulu dari WA, dari Zoom, akhirnya ada kerinduan tersendiri. Begitu saudara, terlepas kita beda akidah, kita adalah anak bangsa yang harus saling menjaga satu sama lain. Demikian, silakan. Siap. Oke, sebelum turun Zuma dengar dulu ya. Siap. Penutup gua ya. Jadi buat teman-teman di bawah, juga buat teman-teman Tritunggal yang mengatakan kau nggak pernah kulihat debat sama Zuma katanya. Jadi gini, Zum, kita dulu udah debat udah dari zaman dulu Zum ya. Kalau Kita cakar-cakaran lempar meja bang. Donitan tuh masih baru belajar Donitan masih pendana tuh pada saat itu. Nah, gue masih ada fotonya Zuma, gue screenshot, gue lihat dari sekarang. Ini kadang-kadang Zoom kita ya kita yang seangkatan dulu tuh sekarang kita lihat tuh kayak udah beda ya, maksudnya udah tua ya. Sekarang kan begitu ya Zoom ya. Iya. Sekarang ini udah rambut putih ya. Untung ada filter bang. Iya, cuman maksudnya itu kesan yang memberikan kesan kepada kita bahwa zaman telah cukup lama berlalu kan begitu. Nah, jadi biar teman-teman tahu ya, walaupun saya debat sama Zuma lama, ini kita masih seperti ini. Jadi tolong buat teman-teman Tritunggal ya, kalaupun kalian debat sama saya, jangan membenci kemanusiaannya. Ini yang ngeri, Bro. Ya, beda paham bukan membenci kemanusiaannya, ini kok jadi membenci kemanusiaannya, jadi membenci manusianya. Nah, ini yang repot. Ya kayak orang kesurupan jadi. Nah itu aja dari saya biar teman-teman tahu ya. Saya sama Zuma ini teman lama debater lebih lama. Benar. Dan saya penutupan dari saya kata-kata saya buat baik teman-teman di bawah. Saudara Samuel, thank you saudara host. Siap, Bro, saya pamit ya, kita ibadah ya. Siap Zuma. Oke, sehat-sehat di sana, jaga diri baik-baik. Yuk, selamat siang. Selamat siang Bro.